Halo semuanya, ketemu lagi dengan Hana. Kali ini saya akan membahas tryout sosiologi. Kita mulai dari nomor berikut ini. Nomor 1, berkembangnya teknologi internet memiliki implikasi terhadap semakin terbuka dan mudahnya akses individu untuk saling berhubungan lintas negara. Penggunaan chatting, blogging, dan Facebook telah mengurangi atau memudarkan batasan teritorial atau geografi. Gejala ini disebut sebagai titik-titik. Kita lihat ya, ada beberapa pengertian istilah di sini. Ada yang disebut dengan globalisasi, ya, namanya juga global. Jadi mendunia, globalisasi. Kemudian westernisasi. Westernisasi dari kata western, yaitu apa? Barat, ya. Jadi westernisasi merupakan bentuk apa? Peniruan terhadap sistem yang berlaku di barat atau di negara barat. Kemudian ada istilah modernisasi, ya. Modernisasi dari kata modern, yaitu penggunaan hal-hal yang dianggap teknologi yang sudah sangat maju atau modern, ya, yang sangat kekinian, itu disebut dengan modernisasi. Ada juga yang disebut teknokrasi. Teknokrasi artinya apa? Hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan teknologi, ya. Kemudian hegemoni artinya adalah kekuasaan atau monopoli, ya, atas segala sesuatu hal. Nah, kita lihat sekarang yang lebih tepat berarti tadi pengertiannya adalah globalisasi, ya. Globalisasi adalah proses mendunianya suatu hal sehingga batas antara negara menjadi hilang. Globalisasi didukung oleh berbagai faktor seperti perkembangan teknologi, transportasi, ilmu pengetahuan, telekomunikasi, dan sebagainya, yang akhirnya nanti dapat berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Nah, kita lihat lagi sekarang. Tadi ya, berkembangnya teknologi internet merupakan implikasi terhadap semakin terbuka dan mudahnya akses individu untuk saling berhubungan lintas negara. Sehingga kita tidak perlu lagi ya terbatas oleh hambatan teritorial. Karena semuanya serba mendunia, ya. Seolah-olah dunia ini tanpa batas. Dan gejala ini disebut sebagai jawabannya yang A, ya, yaitu globalisasi. Ya. Nih, jadi jawaban yang benar A. Nomor 2. Pada pendekatan interaksionisme simbolik, simbol-simbol yang dipertukarkan dalam proses interaksi diterima dan dipahami setiap individu melalui proses apa? Masih ingat ya, kita dulu pernah juga ya mempelajari tentang interaksionisme simbolik, ya, bahwa interaksionisme simbolik merupakan teori yang memiliki asumsi bahwa manusia itu membentuk makna, ya, atau pemahaman dalam proses komunikasi. Nah, kemudian teori simbolik juga berfokus pada pentingnya konsep diri dan persepsi yang dimiliki individu berdasarkan dengan interaksi dengan individu lain. Jadi ini sesuai dengan persepsi, ya. Kalau persepsi berarti apa? Adanya suatu penafsiran, ya, terhadap sesuatu hal. Contoh misalnya apa? Penggunaan rambu lalu lintas, ya. Dengan melihat lambangnya saja kita sudah bisa menafsirkan, ya, bahwa lambang lalu lintas itu tujuannya untuk apa. Demikian juga misalnya penggunaan fashion dengan brand mahal. Ketika kita melihat orang dengan brand mahal, kita bisa menafsirkan bahwa orang tersebut adalah orang kaya atau orang yang mampu, ya. Nah, jadi dasar dari teori interaksionisme simbolik atau behaviorance sosial ini memusatkan diri pada interaksi alami, ya, yang terjadi antara individu dalam masyarakat dan masyarakat dengan individu lainnya. Jadi interaksi yang berkembang yaitu menggunakan simbol-simbol yang mereka ciptakan. Nah, dari sini kita bisa menjawab ya pertanyaan yang tadi bahwa simbol-simbol yang dipertukarkan dalam proses interaksi ini dapat dipahami oleh individu yaitu melalui proses yang disebut dengan persepsi atau penafsiran ya dari individu-individu tersebut. Nomor 3. Para pekerja industri konveksi atau garment sibuk bekerja sesuai dengan tugasnya. Misal, bagian pemotongan sibuk memotong kain tanpa tahu proses produksi berikutnya. Ya, jadi demikian juga ya proses ini menyebabkan pekerja industri mengalami titik-titik. Nah, kita lihat ya. Tadi di sini dalam soal kita melihat bahwa antara satu bagian dengan bagian lain gitu ya,
dalam suatu industri, itu seolah-olah mereka punya bagian masing-masing yang masing-masing antara orang yang satu dengan orang yang lain itu tidak saling tahu. Yang jelas mereka hanya mengerjakan pekerjaannya sendiri. Tidak tahu apa yang terjadi berikutnya. Yang penting mereka hanya bekerja untuk menjalankan tugasnya sendiri. Nah, oleh Karl Marx, konsep ini disebut sebagai alienasi. Ya, alienasi ini kalau dalam bahasa Indonesia artinya keterasingan. Ya, keterasingan ini merupakan teori dari Karl Marx tentang munculnya sebuah keadaan di mana buruh atau proletar, ya proletar itu golongan yang paling bawah, itu mendapatkan sebuah keadaan yang terasing dari kehidupannya. Ya, jadi seolah-olah mereka hanya mengerjakan apa saja yang di hadapan mereka. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Ya, demikian juga dengan pendapatan yang mereka dapatkan. Pendapatan yang mereka dapatkan, ya sudah mereka terima saja sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Ya. Nah, ini adalah merupakan bentuk tadi alienasi. Ya, di sini. Nomor 4. Julie adalah seorang petugas kepolisian dan juga seorang ibu rumah tangga. Kemanapun dirinya pergi, orang-orang di kotanya selalu menganggap dia seorang polisi. Hal ini menunjukkan bahwa status yang disandang oleh Julie merupakan titik-titik. Kita lihat dulu ya. Ada beberapa macam status sosial. Mungkin kalian lebih familiar atau sudah lebih tahu ya. Ada 3 status sosial yang disandang oleh seseorang. Yang pertama adalah ascribed status. Ascribed status adalah status yang diperoleh seseorang dari sejak kelahiran. Ya, misalnya jenis kelamin seseorang, suku bangsa seseorang, atau misalnya dia lahir dari kasta Sudra atau kasta Brahmana, dia lahir dari golongan bangsawan atau rakyat jelata, itu merupakan ascribed status. Artinya status yang diperoleh sejak lahir. Ada juga yang disebut dengan achieved status. Achieved status adalah status yang didapatkan oleh seseorang karena usahanya, ya, sehingga dia mendapatkan sesuatu. Misalnya seseorang yang bekerja keras kemudian dia mendapatkan jabatan yang tinggi dalam perusahaan. Itu adalah achieved status. Atau karena kalian seorang pelajar yang rajin bekerja keras dan belajar, kalian bisa masuk ke jurusan di perguruan tinggi yang kalian inginkan. Itu namanya achieved status, ya, status yang didapatkan karena hasil kerja seseorang. Kemudian ada yang disebut dengan assigned status. Assigned status adalah status yang diberikan kepada seseorang karena apa yang sudah dilakukannya, ya, misalnya apa yang sudah terjadi, misalnya status sebagai tokoh adat yang dituakan. Kenapa? Karena dia orang yang paling tua, makanya oleh masyarakat dia dihormati karena dia adalah orang yang paling tua. Apalagi misalnya assigned status, ini merupakan status yang diberikan. Contoh adalah pemberian gelar Doktor Honoris Causa. Kalian tahu ya, Doktor Honoris Causa adalah merupakan penghargaan kepada seseorang karena dianggap dia sangat hebat dalam suatu ilmu. Walaupun misalnya dia tidak mencapai tingkat pendidikan yang sesuai. Ya, contoh gini misalnya. Kalian tahu misalnya Menteri Susi Pujiastuti, ya, Menteri Kelautan kita, mantan Menteri Kelautan kita, beliau mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa. Padahal beliau belum kuliah, ya, beliau hanya lulusan SMA saja. Nah, kenapa beliau diberikan gelar Doktor Honoris Causa? Karena beliau telah melakukan hal yang sangat luar biasa, ya, di bidangnya, sehingga berhak untuk mendapatkan penghargaan berupa Doktor Honoris Causa. Demikian juga ada gelar profesor, ya, seperti itu. Itu juga merupakan gelar kehormatan yang diberikan pada orang yang memiliki keahlian mengembangkan ilmu tertentu. Itu adalah assigned status. Nah, selain ketiga status itu, ada lagi ya satu istilah tambahan yang disebut dengan master status atau status utama. Apa itu status utama? Kalian tahu ya bahwa setiap orang itu memiliki status yang berbeda-beda. Ya, setiap orang pasti akan memiliki lebih dari satu status. Misalnya dia seorang ibu, tapi dia juga adalah seorang polisi. Ya, dia juga adalah misalnya seorang kakak. Dia adalah seorang anak dari orang tuanya. Tapi misalnya nih, kemanapun dia pergi, orang lebih mengenal dia dengan status polisinya. Jadi kemana-mana disebut ibu polisi. Padahal mungkin dia pekerjaannya banyak ya, tadi sebagai ibu rumah tangga dan lain-lain ya. Tapi karena dia polisi,
maka orang lebih mengenalnya sebagai ibu polisi. Nah, artinya ada satu status yang lebih mendominasi dibandingkan dengan status yang lainnya. Itulah yang disebut dengan master status atau status utama. Ya, jadi status yang mendominasi status lainnya, sehingga identik dengan menentukan posisi seseorang dalam masyarakat. Nah, jadi dari situ kita bisa tahu jawabannya ya. Nah, istilah ini disebut dengan master status. Ya. Nomor 5. Sistem stratifikasi tertutup pada umumnya ditemukan pada masyarakat yang memiliki karakteristik titik-titik. Kita lihat dulu ya. Ada beberapa macam bentuk stratifikasi sosial. Ada stratifikasi sosial tertutup, stratifikasi sosial terbuka, dan stratifikasi sosial campuran. Ya, kita lihat ya ciri-cirinya. Kita lihat dulu pada ciri stratifikasi sosial terbuka. Ya, kalau stratifikasi sosial terbuka, tentu kalian sudah tahu ya bahwa ada kesempatan bagi seorang individu untuk pindah dari satu lapisan ke lapisan yang lain. Kemudian juga biasanya status sosial yang didapatkan dalam stratifikasi terbuka adalah berdasarkan karena usaha yang dia lakukan, ya, bukan semata-mata karena hasil keturunan saja. Kemudian juga stratifikasi sosial terbuka biasanya terdapat pada masyarakat modern. Kemudian dalam stratifikasi sosial terbuka biasanya terjadi berbagai macam bentuk mobilitas sosial, baik yang horizontal maupun yang vertikal. Nah, sekarang kebalikannya terjadi pada stratifikasi sosial yang tertutup. Ya, stratifikasi sosial tertutup memiliki ciri sebagai berikut, yaitu tidak adanya kesempatan untuk maju atau berpindah ke lapisan sosial yang lebih tinggi atau yang lainnya. Kemudian juga status sosial yang didapatkan atau dimiliki itu adalah status sosial yang sudah didapatkan sejak lahir atau berdasarkan keturunan. Jadi tidak bisa berubah sepanjang hidupnya. Kemudian biasanya dalam masyarakat itu ada perbedaan berdasarkan pembagian golongan atau kasta. Ya, contoh misalnya ada dalam agama Hindu ya atau di dalam masyarakat India ada kasta Brahmana, Ksatria dan Sudra, dan itu berlaku seumur hidup bagi seorang individu. Nah, kita lihat sekarang nomor 5. Jadi sistem stratifikasi tertutup pada umumnya ditemukan pada masyarakat yang memiliki karakteristik titik-titik. Kalian bisa menjawab yang mana? Yang A misalnya penghargaan pada pencapaian berdasarkan kemampuan atau achievement, tidak, ya, karena itu pada masyarakat dengan stratifikasi sosial terbuka. Yang B adanya tingkat mobilitas sosial yang tinggi, juga tidak, ya, karena tidak ada mobilitas sosial antar lapisan. Kemudian sistem stratifikasi berdasarkan tingkat pendidikan juga tidak. Karena apa? Karena stratifikasi yang didapatkan itu berdasarkan keturunan atau kelahiran. Kemudian yang D, terdapat mekanisme yang menjamin kesempatan yang sama di antara semua masyarakat? Tidak. Karena apa? Karena masyarakat terbagi atas beberapa kasta yang memiliki perbedaan hak-hak istimewa. Ya. Nah, jadi jawaban yang benar yang E. Di sini adanya kemudahan untuk berlangsungnya perkawinan endogami. Jadi, pada sistem stratifikasi sosial tertutup, perkawinan yang terjadi cenderung merupakan perkawinan endogami. Perkawinan endogami artinya perkawinan yang terjadi dengan status sosial atau kelompok sosial yang sama. Ya, jadi dia tidak bisa misalnya menikah dengan orang yang berbeda status sosialnya. Jadi ini cenderung terjadi ya pada masyarakat dengan stratifikasi tertutup, perkawinannya hanya dengan sesama kelompoknya saja, ya, atau dengan sesama lapisan yang sama, ya. Nah, seperti itu, ya. Jadi jawabannya nomor 5 adalah yang